Baik saudara-saudari, kita lanjutkan kembali perbedaan antara kreativitas dan inovasi ini. Kemudian tadi tidak ada inovasi tanpa adanya kreativitas. Sebaliknya, kreativitas itu tanpa dan bukan untuk inovasi. Saya ulangi, kreativitas itu bukan untuk inovasi. Khususnya dalam dunia bisnis akanlah sia-sia. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa kreativitas lebih bersifat eksplorasi atau pengembangan pemikiran yang bersifat umum tentang apa saja dan lebih bertumpu kepada individu atau organisasi yang menggalinya atau mengembangkannya. Saya ulangi, kreativitas lebih bersifat eksplorasi atau pengembangan pemikiran yang bersifat umum tentang apa saja dan lebih bertumpu kepada individu atau organisasi yang menggalinya atau mengembangkannya. Sedangkan inovasi lebih dikhususkan untuk tujuan atau terkait dengan bisnis, dalam hal ini produk atau jasa layanan. Mementingkan atau bertumpu pada sudut pandang konsumen atau pengguna sebagai titik awal. Perusahaan hanya dapat bertahan dan berkembang apabila perusahaan itu berhasil secara terus-menerus untuk menggali, mengelola, dan menawarkan hal-hal yang inovatif, baik itu produknya maupun jasa layanannya, kepada pihak yang paling berkepentingan, konsumen atau pemakai. Merekalah yang mempunyai hak penuh untuk menentukan apakah akan membeli atau tidak produk atau jasa layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Saya ulangi, perusahaan hanya dapat bertahan dan berkembang apabila perusahaan itu berhasil secara terus-menerus menggali, mengelola, dan menawarkan hal-hal yang inovatif, baik itu dalam produk maupun jasa layanannya kepada konsumen. Konsumenlah yang punya hak penuh untuk menentukan apakah ia akan membeli atau tidak produk atau jasa layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Daya saing yang paling kuat adalah inovasi. Oleh karena itu, penting sekali dalam perusahaan untuk menggali inovasi secara terus-menerus. Inovasi dikembangkan dan dikelola dengan menghubungkan atau mengawinkan daya kreativitas yang dimiliki oleh individu-individu dalam perusahaan atau organisasi dengan permintaan pasar yang terdiri dari konsumen, pemakai atau pengguna produk dan jasa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Saya ulangi, daya saing yang paling kuat adalah inovasi. Oleh karena itu penting sekali perusahaan menggali, terus-menerus mengembangkan dan mengelola inovasi tadi dengan menghubungkan daya kreativitas yang dimiliki oleh individu dalam perusahaan dengan permintaan pasar oleh konsumen. Ya. John Wetmore dalam bukunya Releasing Creativity: How Leaders Can Develop Creative Potential in Their Teams menyodorkan sebuah checklist yang membantu kita untuk mengelola kreativitas dengan optimal. Yang pertama adalah dengan mengenali sumber-sumber yang potensial dari kreativitas. Sumber yang pertama yaitu internal, yaitu adalah karyawan. Jadi setiap karyawan bukan hanya bekerja atau berada di bagian riset, penelitian atau pengembangan yang memiliki daya kreativitas, tetapi seluruh karyawan yang berada pada bagian-bagian atau departemen lainnya itu kita sarankan supaya dapat memberikan ide-ide kreativitasnya. Kemudian sumber potensial yang kedua adalah dari sumber eksternal, yaitu pengguna atau konsumen atau pelanggan. Mereka mempunyai selera, insting, dan imajinasi yang dikaitkan dengan pengharapan mereka terhadap produk atau jasa layanan yang kita tawarkan. Kemudian sumber potensial kreativitas yang dari sisi eksternal, yang kedua adalah saingan atau kompetitor, baik secara langsung dengan produk atau jasa layanan yang sama maupun yang tidak langsung, yang secara keuangan
akan dapat mengambil sebagai saingan atau alternatif terhadap produk kita. Contohnya persaingan antara bubur dengan mie instan, ya. Kemudian sumber potensial kreativitas lainnya dari sisi eksternal adalah supplier dari bahan baku atau sebaliknya distributor dari produk kita. Mereka menampung sekian banyak masukan dan informasi dalam keseharian mereka berbisnis dan tidak mustahil masukan yang berharga untuk dikembangkan menjadi kreativitas dan selanjutnya inovasi. Kemudian sumber-sumber peluang untuk kreativitas selanjutnya adalah seorang pimpinan. Sebagai seorang pimpinan, Anda bisa merangsang ide-ide kreatif dengan bertanya setiap hari kepada individu atau karyawan atau kelompok karyawan yang berbeda, dengan mengobrol dengan mereka dalam suasana yang lebih informal dan santai. Contohnya sewaktu makan siang di kantin. Hal ini akan mendorong setiap karyawan untuk berpikir lebih dari biasanya dan berharap suatu waktu ditanya oleh atasan mereka tentang ide-ide kreatif apa yang bisa dihasilkannya untuk menciptakan suatu produk baru atau jasa layanan yang baru untuk dapat memajukan perusahaan di masa yang akan datang. Sumber kreativitas yang ketiga adalah memfasilitasi atau melengkapi dengan fasilitas dan lingkungan yang mendorong timbulnya kreativitas. Contohnya menyediakan khusus sebuah ruangan dengan perlengkapan komputer yang memadai, kemudian menaruh produk-produk saingan, kemudian menaruh gambar-gambar para penemu besar seperti Edison yang membangkitkan semangat orang untuk menggali dan menelurkan ide-ide kreatif. Sumber peluang kreativitas yang keempat adalah dibentuknya gugus brainstorming dan focus group dengan pesan atau penugasan tertentu baik dalam batasan dan arahan produk dan jasa yang ingin dihasilkan maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Brainstorming dan focus group ini mungkin masih ada di antara saudara-saudari yang belum mengerti, maka akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan brainstorming atau curah pendapat adalah suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari satu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Saya ulangi, curah pendapat atau brainstorming adalah suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Sedangkan focus group discussion atau kelompok diskusi terarah adalah salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal, yaitu merupakan suatu diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang dan dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Fokus grup adalah suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu hal atau permasalahan tertentu. Nah, itulah tadi arti atau definisi daripada brainstorming dan focus group. Dan brainstorming dan focus group ini dapat dilakukan sebagai mencari peluang daripada ide-ide kreativitas dan inovasi dari suatu individu maupun dari sebuah organisasi dalam sebuah perusahaan. Kemudian peluang untuk kreativitas yang kelima, yaitu pimpinan sesekali bergabung dalam diskusi penggalian ide tapi jangan mendominasi. Boleh mendorong tapi jangan terlalu lama bersama mereka. Oleh karena pada umumnya kreativitas menjadi mandul di hadapan pimpinan apalagi yang otoriter, seperti yang dikatakan oleh Profesor Teresa Amabile dari Harvard Business School, bahwa ada kecenderungan pimpinan tidak terlalu suka jika bawahannya terlalu kreatif. Sumber ide peluang kreativitas yang keenam adalah
Sebuah proses kreativitas dan inovasi yang berhasil bisa menjadi pelajaran dan menjadi sebuah standar umum, yaitu prosesnya dan bukan hasilnya. Sebuah kreativitas harus dapat dikembangkan menuju inovasi, karena itu adalah hasil akhir yang nantinya ditawarkan dan dipasarkan kepada pengguna atau konsumen. Yang ketujuh, sebuah produk atau jasa layanan bisa saja dianggap sangat brilian dan meyakinkan, akan tetapi harus diuji di pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan market test dengan mengambil kota dan grup pengguna atau konsumen yang mewakili. Yaitu tadi sebuah market test ya, yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, sebuah ide yang mengarah ke inovasi dan berhasil dengan sukses di pasar, serta dapat mengangkat nama perusahaan dan menciptakan penjualan yang fantastis perlu dihargai. Mereka yang terlibat di dalamnya perlu diberikan reward, yaitu sebuah kompensasi finansial. Upacara penghargaan dilakukan secara seremonial dan nama mereka juga perlu diabadikan dalam Hall of Innovator dengan foto-foto yang menarik. Ini akan menjadi dorongan yang sangat kuat bagi setiap karyawan pada saat ini maupun yang akan datang untuk berusaha menelurkan ide-ide yang kreatif. Besarnya biaya adalah relatif. Anda boleh saja menekan biaya serendah mungkin, namun berakhir dengan tidak menghasilkan hal yang diharapkan. Ya, pada akhirnya ide-ide kreativitas dan inovasi tadi dapat mendorong suksesnya produk dan jasa layanan Anda di pasar, serta dalam jangka panjang mengangkat nama perusahaan, menaikkan penjualan dan keuntungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.